Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Triazara Gunawan dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Kenapa disebut bahan bakar fosil? Karena minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme. Proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama dari jasad renik yang terkubur bersama lumpur, kemudian diproses jutaan tahun, mengendap dari dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas, terus terakumulasi di batuan kedap, menjadi deposit minyak bumi. Pada gambar, fosil tertimbun di dasar laut, lapisan baru batuan sedimen dibentuk di atas dasar laut yang mati, kemudian baru terbentuk minyak bumi mulai terbentuk. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon, yaitu sekitar 90–97%. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Unsur yang terkandung dalam minyak bumi. Atom karbon yaitu sekitar 80–90%, hidrogen 11–14%, nitrogen 0,1–0,3%, air 0,5%, oksigen 0,05–1,5%, sulfur 0,05–6%. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil, berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Jadi untuk dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan pertama disebut primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap 2 disebut secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Yang pertama dari minyak mentah atau crude oil, dipanaskan, kemudian pada suhu 600 derajat Celcius menghasilkan aspal atau residu. Pada 300 derajat Celcius menghasilkan pelumas oli dan parafin atau lilin. Kemudian pada 200 derajat Celcius menghasilkan diesel, 120 derajat Celcius menghasilkan minyak tanah atau kerosin, kemudian di 70 derajat Celcius menghasilkan bensin, 40 derajat Celcius menghasilkan nafta atau propellant ether, pada 20 derajat Celcius menghasilkan gas. Pengolahan tahap pertama disebut fraksinasi minyak bumi. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Tahap kedua disebut juga proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Yang pertama ada perengkahan atau cracking, yaitu perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer. Kemudian proses ekstraksi yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dengan mutu lebih baik. Kemudian proses kristalisasi yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Kemudian ada pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses ini kan pengolahan tahap pertama dan tahap kedua itu sering terjadi kontaminasi atau kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kausatik NaOH, tanah liat, atau hidrogenasi. Fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang pertama ada gas, yaitu rantai C1 sampai C4.
Jarak titik didihnya kurang dari 25 derajat Celcius, kegunaannya sebagai gas LPG. Terus gasolin, rantai C-nya C4 sampai C12, jarak titik didihnya 20 sampai 200 derajat Celcius, kegunaannya bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian kerosin, rantai C-nya C10 sampai C14, jarak titik didihnya 174 sampai 275 derajat Celcius, kegunaannya sebagai bahan bakar kompor. Kemudian minyak diesel, C14 sampai C19, jarak titik didihnya 200 sampai 400 derajat Celcius, kegunaannya sebagai bahan bakar mesin diesel atau solar. Kemudian minyak mineral, rantai C-nya C19 sampai C35, jarak titik didihnya 350 derajat Celcius, kegunaannya sebagai minyak pelumas atau oli. Kemudian minyak bakar, rantai C-nya lebih dari 20, jarak titik didihnya lebih dari 400 derajat Celcius, kegunaannya bahan bakar untuk industri kapal laut. Parafin, rantai C-nya lebih dari 35, wujudnya padat, kegunaannya lilin. Kemudian bitumen, rantai C-nya lebih dari 35, wujudnya padat, kemudian kegunaannya aspal jalan dan atap rumah. Untuk wujudnya yaitu C1 sampai C5 itu berwujud gas, C6 sampai C25 berwujud cair, dan C25 sampai C seterusnya berwujud padat. Bensin. Bensin adalah fraksi terpenting dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor pada roda 2, 3, ataupun 4. Bensin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Mutu bahan bensin tergantung pada jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya. Ketukan adalah suatu perilaku bahan bakar yang menyebabkan mesin menggelitik, mengurangi efisiensi bahan bakar, dan merusak mesin. Knocking dinyatakan dengan nilai oktan. Kemudian bilangan oktan atau octane number merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Semakin tinggi nilai oktan, berarti semakin sedikit ketukannya dan semakin baik juga mutunya. Jadi, nilai oktan tinggi maka mutunya juga baik. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sebagai contoh, suatu campuran yang terdiri dari 25% N-heptana dan 75% iso-oktana akan mempunyai bilangan oktan 25/100 kali 0 ditambah 75/100 kali 100 sama dengan 75. Jadi, Pertamax dengan bilangan oktan 92 akan memiliki mutu bensin yang setara dengan campuran 92% iso-oktana dan 8% N-heptana. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibandingkan yang mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik, ataupun aromatik. Sebagai contoh, N-heksana memiliki bilangan oktan 25, sedangkan 2,2 dimetilbutana yang bercabang memiliki bilangan oktan 92. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.